Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dika Betaditya sebagai dietitian yang akan membahas mengenai kasus NCP, weight management atau pengaturan berat badan. Oke, nah ini kita bertemu dengan kasus seorang perempuan berusia 18 tahun dengan inisial Nona J, diketahui memiliki berat badan 65 kg dengan tinggi badan 157 cm dengan kebiasaan makan sehari-hari 3 kali per hari dan selingan 3 kali per hari dengan rincian sebagai berikut. Oke, diketahui bahwa Nona J ini kan berat badannya 65 kg dengan tinggi badan 157 cm. Dan ketika kita hitung IMT-nya itu ternyata dia 26,37 atau termasuk ke dalam kategori overweight gitu ya. Dari data biokimia Nona J diketahui bahwa gula darah sewaktunya adalah 140 mg per desiliter. Dan diketahui data fisik klinis atau dengan coding PD itu bahwa tekanan darah Nona J adalah 140 per 100 mm Hg. Dan terlihat dari penampilannya dia sudah termasuk ke dalam gemuk dan memiliki bentuk badan endomorph, di mana endomorph itu secara visualisasinya seperti pada gambar di bawah ini. Dari segi asupan atau dietary-nya dengan coding food history atau FH diketahui bahwa persen asupannya ini adalah melebihi dari batas normalnya, yaitu untuk energi 121%, protein 118%, lemak 90%, dan karbohidrat 130,89%. Untuk diagnosis gizi yang bisa kita tetapkan dengan hasil pengkajian seperti berikut tadi, kita bisa menentukan 3 domain untuk penentuan diagnosis gizinya. Yang pertama, domain intake, yaitu NI 1.5, kelebihan asupan energi, berkaitan dengan kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi energi, ditandai dengan energi yang masuk sebanyak 121,06% dari kecukupan energi hariannya. Kemudian, domain klinis yang bisa kita tentukan adalah NC 3.3, yaitu overweight berkaitan dengan kelebihan asupan energi, ditandai dengan IMT 26,37 kg per meter persegi. Dan yang ketiga, domain behavior, yaitu NB 1.1, kurang pengetahuan mengenai makanan dan gizi, berkaitan dengan belum pernah mendapat konseling gizi, ditandai dengan pasien yang mencoba berbagai jenis diet. Kemudian intervensi yang bisa kita tetapkan, yang pertama preskripsi dietnya, yaitu dengan tujuan menurunkan intake makanan dan minuman per oral untuk mendapatkan IMT yang normal. Dengan prinsip dan syarat dietnya, menurunkan asupan protein, diet rendah lemak dan karbohidrat yang tinggi serat, kemudian modifikasi dietnya yaitu makanan biasa dan rute pemberiannya adalah secara oral. HUT adalah perhitungan kebutuhan untuk Nona J. Diketahui kebutuhan energinya itu sekitar 2.302 kilokalori dengan perhitungan menggunakan Harris Benedict untuk perempuan disertai dengan koreksi faktor aktivitasnya. Kemudian untuk kebutuhan protein diketahui adalah 86 gram, kebutuhan lemaknya 64 gram, kebutuhan karbohidratnya ada 345,3 gram, dan kebutuhan cairannya setara 2,1 liter. Di mana kebutuhan energi ini sudah dikurangi dengan 500 kalori sehingga kebutuhannya ini sudah di-adjust untuk penurunan berat badan. Setelah kita terjemahkan hasil dari perhitungan kebutuhan gizi, berikut adalah rekomendasi menu yang diberikan kepada Nona J. Pemberian makanan dilakukan selama 3 kali makan utama dan 2 kali makan selingan dengan seperti berikut contoh menunya. Kemudian untuk rencana edukasi dan monitoring gizi, yang pertama dilakukan edukasi gizi, frekuensi makanan berkurang, menambah pengetahuan tentang gizinya. Itu adalah rencana edukasinya. Kemudian prioritas modifikasi adalah pertama untuk modifikasi makanan bentuk biasa dan modifikasi diet energi yang rendah energi. Kemudian untuk monitoring evaluasinya bisa kita lihat dari segi antropometri dan juga asupannya.
berupa asupan energi, protein, lemak, dan karbohidrat. Dan penerapan gizi seimbang, di mana alokasi dari setiap bahan makan itu dialokasikan untuk makanan pokok sebanyak 1/3 dari piring kita, kemudian sayuran 1/3 dari piring kita, dan untuk lauk pauk 1/6 dari total piring kita, dan juga buah-buahan 1/6 dari total piring kita. Nah, ini contoh menu one dish meal yang bisa kita gunakan atau terapkan kepada pasien non-AJ. Terima kasih. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh ditanyakan ke saya bisa melalui sosial media saya dalam Instagram @dikabetaditya atau channel YouTube Dika Betaditya. Semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat.